Hai semua, lagi cari resep kue kering ya bun. Di video kali ini aku mau buat kue kering. Dengan satu adonan kue kita dapat 6 macam kue kering. Ada nastar, kastengel, putri salju, cookies coklat meses, kue rambutan, dan tamperin coklat kacang. Rasanya enak-enak semuanya, tekstur kuenya renyah abis. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Siapkan wadah yang agak besar untuk mencampur adonan. Masukkan 500 gram margarin, mix dengan 200 gram butter. Kalau mau pakai margarin semua juga bisa. Kemudian tambahkan 120 gram gula halus. Ini kita aduk dulu supaya gulanya tidak ngebul kemana-mana. Sekarang kita mixer sampai tekstur margarinnya lembut. Kurang lebih 2 menitan saja, tidak usah lama-lama. Nah, jika tekstur margarin sudah lembut, kita masukkan 4 kuning telur, masukkan satu persatu, aduk asal tercampur rata saja. Kita masukkan lagi kuning telurnya, mixer dengan speed rendah, asal tercampur rata saja. Bahan selanjutnya kita masukkan 2 saset susu bubuk, kurang lebih 60 gram. Kemudian tambahkan 125 gram tepung maizena. Setelah itu tambahkan 1060 gram terigu protein rendah. Kita masukkan terigunya secara bertahap sambil disaring. Kita aduk dulu dengan mixer supaya tepungnya tidak ngebul kemana-mana. Sekarang kita mixer dengan speed rendah sampai asal tercampur rata saja. Setelah itu kita masukkan kembali sisa terigu sambil diayak. Kita mixer dengan speed rendah sampai asal tercampur rata. Selanjutnya masukkan sisa terigu. Kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak kemana-mana. Kemudian ini kita mixer asal tercampur rata saja dengan speed sedang karena adonannya mulai berat. Nah, ini sudah mulai tercampur rata ya, kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya kita aduk dengan spatula kayu sampai adonannya tercampur rata. Yuk kita lihat tekstur adonan ya. Nih tekstur adonannya lembut tapi tidak lengket di tangan. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 6 bagian sama banyak atau kurang lebih masing-masing ditimbang seberat 350 gram. Nah, ini adonan kuenya. Jika dalam satu hari tidak selesai dikerjakan, ini bisa kita simpan di kulkas dan dikerjakan keesokan harinya. Nah, jika adonannya mau digunakan, keluarkan dari kulkas, kemudian tunggu sampai suhu ruang. Kita tutup adonannya dengan plastik dan serbet supaya tidak kering. Ambil satu adonan, kita mau buat kue nastar dulu. Selai nanasnya ditakar sebanyak 1/4 sendok teh, kurang lebih 3 gram ya kalau ditimbang. Sekarang kita ambil 1 sendok teh adonan kulit nastar. 1 sendok teh ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 6 gram. Selanjutnya kita bentuk dulu adonan kulit nastar ini seperti mangkok. Nah, kita buat seperti ini. Sekarang masukkan selai nanas. Selanjutnya kita tutup dan bentuk bulat. Kita bulatkan sampai permukaannya mulus. Jika nastarnya sudah dibentuk dan dibulatkan, kita susun rapi di loyang yang sudah dialas dengan baking paper. Panaskan oven suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang nastar selama kurang lebih 35 menit.
Nah, setelah dipanggang 35 menit, kita angkat dulu kue nastarnya. Selanjutnya, kita diamkan dulu sampai suhu ruang. Sambil menunggu, kita buat olesan nastar. Masukkan 2 kuning telur ke dalam wadah mangkok, lalu tambahkan 1 sendok teh minyak sayur, kemudian masukkan 3 tetes pewarna kuning tua. Selanjutnya, kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan setengah sendok teh kental manis, kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, kita saring olesan nastarnya. Nah, sekarang olesan nastarnya sudah siap untuk digunakan. Nah, jika kue nastarnya sudah dingin suhu ruang, sekarang kita oles bagian atas kue nastar dengan bahan olesan yang kita buat tadi. Supaya hasilnya rapi, aku oles satu persatu seperti ini ya. Selanjutnya, panaskan oven suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah, panggang nastar selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Nah, setelah nastarnya wangi dan matang, sekarang kita angkat. Nah, jika nastarnya sudah dingin suhu ruang, kita simpan di toples. Ambil adonan yang kedua, sekarang kita mau buat kue kastengel. Tambahkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut. Kemudian kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Kita aduk adonannya dengan spatula supaya tekstur kuenya renyah dan tidak keras. Siapkan plastik, letakkan adonan kue di atasnya, kemudian lapis lagi dengan plastik. Sekarang kita gilas adonan kue sampai ketebalan kurang lebih setengah sentimeter. Selanjutnya kita cetak dengan cetakan kastengel. Nah, jika sudah selesai dicetak, kita susun kue kastengel di loyang. Sekarang kita susun kue kastengel di loyang yang sudah dialas dengan baking paper. Selanjutnya kita buat olesan kastengel, masukkan 1 kuning telur ke dalam wadah mangkok, tambahkan 1 sendok teh minyak sayur, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Supaya warnanya tidak pucat, tambahkan 2-3 tetes pewarna kuning tua. Kita aduk ya sampai tercampur rata. Nah, sekarang olesannya sudah siap digunakan. Sekarang kita oles dulu kue kastengelnya dengan bahan olesan. Setelah itu, tambahkan topping keju yang sudah diparut memanjang. Panaskan oven suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah, kita panggang kastengel selama 45 menit. Nah, setelah 45 menit, jika kastengelnya sudah matang dan harum, kita angkat. Nah, jika kue kastengelnya sudah suhu ruang, kita simpan kue ke dalam toples. Selanjutnya, adonan ketiga ini kita mau buat cookies coklat meses.
Tambahkan 40 gram coklat meses ke dalam adonan. Kita aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Siapkan plastik, letakkan adonan kue di atasnya, kemudian lapis lagi dengan plastik. Setelah itu kita gilas adonan kue sampai ketebalan setengah sentimeter. Selanjutnya siapkan cetakannya. Aku pakai yang bentuk bulat. Bebas ya cetakannya, boleh pakai bentuk atau model yang disukai ya. Nah, jika sudah selesai dicetak, kita sisihkan dulu pinggiran kuenya. Selanjutnya, kita susun rapi kuenya di atas loyang yang sudah dialas dengan baking paper. Baking papernya tidak perlu dioles dengan margarin. Kita panaskan oven sebelumnya, suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah, panggang kue selama 35 menit. Nah, setelah dipanggang selama 35 menit, kita angkat kue cookies coklat meses. Diamkan kue sampai dingin, baru disimpan di toples ya. Selanjutnya, adonan yang keempat, kita buat kue putri salju. Sekarang kita gilas adonan kue sampai ketebalan setengah sentimeter. Selanjutnya kita cetak kue putri salju dengan motif bulan sabit. Jika sudah selesai dicetak semuanya, kita sisihkan pinggirannya. Sekarang kita susun kue putri saljunya di atas loyang yang sudah dialas dengan baking paper ya. Panaskan oven sebelumnya, suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang kue selama 45 menit. Nah, setelah 45 menit dan kuenya sudah matang, sekarang kita angkat kue putri saljunya. Kita siapkan gula donat atau gula dusting secukupnya. Nah, ini kuenya masih dalam keadaan panas, baru kita angkat tadi ya. Langsung saja dibalur dengan gula dusting supaya gulanya bisa nempel. Jangan ditunggu sampai dingin ya kuenya, karena nanti gulanya tidak mau nempel. Nah, jika kuenya sudah dingin, baru kita masukkan ke dalam toples. Supaya tampilannya kelihatan menarik, kita tambahkan gula dusting sambil diayak. Nah, ini kue putri saljunya sudah siap disajikan ya. Selanjutnya, ambil adonan kelima. Kita mau buat kue tamprin coklat kacang. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk kurang lebih 6 gram ke dalam adonan kue. Kemudian untuk meningkatkan rasa, kita tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh baking powder supaya kue coklatnya lebih renyah. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dengan spatula. Tips agar kuenya renyah dan tidak keras, kita aduk kue dengan spatula. Jangan langsung diaduk dengan tangan, karena kalau diaduk langsung dengan tangan akan menyebabkan kuenya jadi keras. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Kita siapkan 150 gram kacang tanah sangrai yang sudah dicacah kecil-kecil. Kemudian kita ambil 1 sendok teh adonan kurang lebih 6 gram. Selanjutnya dibentuk bulat dulu. Setelah itu balurkan ke kacang tanah sangrai. Kita tekan-tekan supaya kacangnya nempel.
Kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Boleh pakai jari, ini aku pakai ujung spatula kayu. Bisa juga kita lubangi bagian tengahnya ini dengan jari kelingking. Nah, jika sudah selesai dikerjakan semuanya, kita susun di atas loyang. Panaskan oven suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, panggang kue selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita angkat kue tamprint. Kita diamkan dulu kuenya sampai dingin suhu ruang. Selanjutnya panaskan air sampai mendidih dengan api kecil saja, kemudian masukkan 100 gram coklat blok atau coklat masak atau dark cooking coklat. Kita lelehkan coklat dengan cara double boiling. Jika air yang ada di dalam panci sudah mendidih, matikan saja api kompornya supaya coklatnya bisa meleleh dengan sempurna. Nah, ini dark cooking coklatnya sudah meleleh. Yuk kita angkat. Kita masukkan dark cooking coklat ke dalam plastik segitiga, kemudian gunting ujungnya kecil saja. Lalu kita semprotkan ke dalam kue tamprint. Jika kue tamprintnya sudah diisi coklat semua, kita diamkan sampai dark cooking coklatnya mengeras, baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, setelah dark cooking coklatnya mengeras, kita masukkan kue tamprint ke dalam toples. Nah, ini adonan yang terakhir. Untuk adonan yang keenam ini, kita buatkan kue rambutan ya. Ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 6 gram. Kita pulung adonannya bentuk bulat. Untuk ukuran yang lebih kecil bisa ditakar sebanyak setengah sendok teh ya. Nah, jika adonannya sudah dibulatkan semua, kita susun rapi di atas loyang. Panaskan oven sebelumnya suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah, kita panggang kue selama 50 menit. Nah, setelah dipanggang selama 50 menit, sekarang kita angkat kue rambutannya. Selanjutnya kita diamkan dulu ya kuenya sampai suhu ruang. Selanjutnya panaskan air dalam panci, masukkan 150 gram coklat masak blok atau dark cooking coklat. Kita tim coklat dengan cara double boiling sampai coklatnya meleleh. Jika air di dalam panci sudah mendidih, kita matikan api kompornya supaya coklatnya bisa meleleh dengan sempurna. Nah, setelah coklatnya meleleh, yuk kita angkat. Selanjutnya, siapkan coklat meses secukupnya. Kemudian, masukkan kue rambutan ke dalam coklat leleh. Kita lapisi kue rambutan dengan coklat leleh sampai tertutup semua. Setelah itu, masukkan ke coklat meses. Sekarang kita balur kue rambutan dengan coklat meses. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ini kita susun dulu di loyang sampai coklatnya mengeras. Nah, setelah coklatnya mengeras, kita simpan kue rambutan ke dalam toples. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Yuk kita cobain ya nastarnya. Rasanya enak sekali, teksturnya lembut dan lumer di mulut. Sekarang kita cobain kastengelnya. Rasanya enak, teksturnya renyah. Rasa kue keringnya enak semua, manisnya kerasa tapi tipis-tipis jadi tidak buat enek. Teksturnya lembut dan lumer di mulut. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.